Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan edukasi mengenai analisis density, analisis network, dan analisis loss chain dalam aplikasi QGIS. Sebelum itu kita harus menginstal, mendownload aplikasi QGIS-nya dulu. Pencarian ketik QGIS dan terus kita pilih paling atas. Kemudian setelah masuk di websitenya, platformnya, kita langsung skip saja. Scroll ke bawah dan pilih long term version for Windows yang terbaru. Dan pasti otomatis mendownload dan kita tunggu sampai selesai. Setelah selesai mendownload, kita cari filenya, file download, kemudian kita run untuk menginstal. Kita tunggu sebentar. Oke, jika penginstalannya sudah selesai, kita klik finish. Oke, kemudian kita cari filenya. Biasanya kalau sudah penginstalan, filenya akan muncul di desktop seperti ini. Kita klik. Kita pilih ini. Sekian untuk tutorial penginstalan pendownloadan aplikasi QGIS. Oke, kemudian setelah penginstalan tadi, kita masuk di step kedua, yaitu dimana penelitian ini atau berpatokan dengan penelitian milik Maharani Sandra Ayu Sari dengan judul analisis prediksi perubahan penggunaan lahan dengan pendekatan artificial neural network dan regresi logistik di Kota Balikpapan dengan menggunakan analisis plugin MoluSChain. Di mana pada penelitiannya itu pada tahun Lancet 7 tahun 2009 akurasi pada viral akurasinya itu 88,79%. Kemudian spot 5 tahun 2014 89,71%, kemudian spot 7 tahun 2019 itu akurasinya 85,85%, dimana perubahan luas penggunaan lahan dalam 5 tahun mengalami peningkatan dan penurunan.
Hasil prediksi pemodelan penggunaan lahan tahun 2019 metode ANN dan regresi logistik yang menunjukkan penggunaan lahan yang paling dominan di Kota Balikpapan adalah hutan dengan masing-masing luas yaitu 23.000 lebih hektar dan 24.800 hektar lebih. Secara keseluruhan lahan tidak terbangun non-aktivitas kota. Jadi ini sebagai patokan pada pembahasan kali ini, mana analisis Mulus C atau inti metode penelitian ini menggunakan pelajaran Mulus C dengan metode ANN regresi logistik di KIGIS untuk memprediksi perubahan penggunaan lahan di masa depan. Kemudian kenapa saya menggunakan analisis network, yaitu faktor pendorong pengelolaan jarak ke jalan ini adalah salah satu bentuk dari network analisis yang paling mendasar. Dan kenapa menggunakan analisis density, itu faktor pendorong. Variabel penting lain yang digunakan dalam pemodelan Mulus C adalah kepadatan penduduk. Contohnya yaitu kepadatan penduduk, populasi density atau kepadatan permukiman. Variabel ini diolah menggunakan fungsi density analysis seperti kernel density estimation sebagai salah satu faktor pendorong yang dimasukkan ke model Mulus C. Oke, sebagai contoh, sini saya akan memasukkan fasilitas umum. Jalan sebagai contoh saja. Nah, ini data yang tersedia yang bisa saya dapat. Ini fasilitas umum Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, serta jaringan jalan dan administrasinya sudah saya siapkan. Kemudian untuk mengetahui jarak terpendek dari suatu titik, step pertama yaitu kita klik network analysis, kemudian pilih shortest path, kemudian masukkan vektor layarnya ke jalan itu saja. Kemudian jarak yang tercepat atau yang terpendek kita pilih yang tercepat, shortest, terpendek. Kita pilih satu titik, terserah titik yang mana, ini saja. Kemudian selanjutnya titik yang ini. Setelah itu kita run. Oke, hasilnya sudah muncul. Perjelas saja warnanya biar lebih jelas. Seperti ini. Jadi ini menunjukkan di mana jalan tercepat dari titik ini ke titik ini. Oke, seperti itu saja. Kemudian
langsung masuk di metode analisis density. Kita hapus saja ini. Oke, kemudian kita masuk di plugin, kemudian manage and install plugins. Setelah itu cari density analysis, kemudian klik centang. Karena sudah saya install, jadi tidak usah lagi. Kemudian kita masukkan data fasilitasnya. Dan koordinatnya juga, karena saya sudah masukkan, jadi tidak usah. Kemudian dimasuk di community processing toolbox, pilih interpolation, kemudian pilih headmap kernel density estimation. Setelah itu kita klik point layer ini, kemudian kita ubah meter jadi kilometer dengan radiusnya 50.000 saja. Ini kemudian rows-nya tidak terlalu banyak, kita pilih masukkan 300 saja. Setelah itu run. Oke, sudah ada. Radiusnya terlalu besar ya. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu klik plugin lagi dengan density analysis. Yang kita pilih yaitu stylet density map. Terserah kita mau pakai apa, hexagon atau rectangle, hexagon saja. Let's isi 30.000 saja.
Setelah itu kita masukkan SAP-nya. Seperti ini. Nah, di sini dimana area tergelap adalah area yang paling padat fasilitas umumnya, bisa dilihat. Sini adalah Kabupaten Majene, Kecamatan Pambuang. Ini Kabupaten Mamuju. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya oke, pada step ketiga ini, yaitu step terakhir, di sini saya akan memulai analisis plugin Modulus C, dimana sebagai patokan pada penelitian milik Maharani Sandra terdapat 23 sekitar 28% akurasi hasil analisisnya dari 55 sampai 89%. Sebagai contoh saja, sini karena saya hanya menggunakan data yang ada saja, pada layar, kemudian ada di raster layar. Kemudian kita pilih masukkan Tukla 2016 dengan Tukla tadi ya, dengan Tukla 2020. Klik edit, kita close. Setelah itu dalam menu raster kita masuk Modulus C. Nah, di sini pada 15 kita masukkan di inisial seperti ini, 2020 di final sebagai contoh saja ya. Kita ulang lagi dari 2016, klik add, selanjutnya 2020 kita klik juga add, setelah itu geometri dan klik OK, dan pada evaluasi correlation di sini kita akan cek oke, dan area change, klik tables. Jangan lupa kita ganti rasternya jadi hektar. Create maps. Kita save juga dulu. Nah, 2016 sampai 2020 seperti ini. Ya, save. Di transisi potential modeling, pilih multi layer perceptron, dan maksimum iteration yang saya gunakan itu 2000. Kemudian kita klik try neural network.
itu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, setelah prosesnya sudah selesai 100%, kita pilih menu selular automata simulation. Perubahan lahan 2024, save, kemudian klik start. Kita tunggu prosesnya sampai 100%. Setelah itu start validasi. Kita tunggu prosesnya sampai 100%. Sudah selesai prosesnya. Kemudian di sudut kanan pilih kalkulat kappa. Nah, dan jika persen of correctness-nya sudah melebihi 80%, maka akurasinya sudah berhasil ya. Di akurasinya di sini 85,25%. Oke, itulah hasilnya. Sini sudah tersedia. Perubahan lahannya 2024. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.